Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Wahyu, NIM 210301502 dari kelas PJKRI angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan rekreasi pada bab 1, yakni pendahuluan. Seperti atau awal mula sejarah pendidikan rekreasi. Memasuki abad ke-21, sains dan teknologi berkembang dengan sangat cepat. Perkembangan tersebut telah merambat pada semua sisi kehidupan manusia. Implementasi dari perkembangan teknologi telah mengambil hampir semua pekerjaan manusia yang dilakukan dengan aktivitas fisik. Pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat, namun demikian, mudah dan cepatnya penyelesaian pekerjaan tersebut mengakibatkan manusia kekurangan gerak. Gejalanya, kekurangan gerak mengepidemi, dan World Health Organization atau WHO mencatatnya sebagai peringkat ketiga penyebab kematian tertinggi. Aktivitas manusia atau aktivitas fisik yang dilakukan dalam dan di luar jam kerja, baik yang dilakukan antara jam kerja maupun di waktu senggang, telah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia. Aktivitas fisik baik yang dilakukan dalam bentuk olahraga dan rekreasi menjadi kecenderungan gaya hidup manusia modern. Dampak dari perubahan semua bidang kehidupan itu, manusia modern cenderung tidak melakukan gerakan karena terbatasi oleh pekerjaan. Beralihnya cara pandang manusia sebagai subjek pembangunan kepada pandangan bahwa manusia sebagai objek mempunyai nilai jual yang tinggi dan menguntungkan. Gejala tersebut terlihat dari pembangunan dan tersedianya berbagai fasilitas layanan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, khususnya di berbagai ibu kota provinsi. Fasilitas yang tersedia memberi peluang bagi anggota masyarakat untuk mendapatkan layanan kebutuhan yang diperlukan, baik layanan kebutuhan primer maupun layanan kebutuhan sekunder. Pelaksanaan pembangunan telah menyentuh semua sektor kehidupan manusia, selain pembangunan di sektor perdagangan, perindustrian, sosial, budaya, pendidikan, dan pariwisata, juga pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan kegiatan bidang olahraga. Salah satunya contoh di 5 wilayah kota Madia, DKI Jakarta, tersedia berbagai fasilitas layanan masyarakat untuk berbagai kegiatan olahraga. Secara khusus, tersedia pula berbagai fasilitas umum untuk kegiatan olahraga rekreasi, hiburan, serta berbagai pusat kebugaran jasmani. Keberadaan fasilitas rekreasi hiburan yang diadakan pemerintah maupun badan swasta yang bergerak di bidang rekreasi atau hiburan serta kebugaran jasmani tersebut berdampak pada perkembangan budaya sosial, ekonomi, serta pariwisata, dan demikian merupakan lapangan kerja bagi warga masyarakat untuk mengisi berbagai kebutuhan tenaga kerja. Tantangan pengadaan tenaga profesi di bidang keolahragaan tersebut terlihat lebih jelas jika dihubungkan dengan perkembangan otonomi daerah tingkat 1 dan 2 yang ingin mengembangkan tempat rekreasi selain untuk hiburan masyarakat daerah, juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Perbedaan latar belakang pendidikan terhadap bidang tugas tersebut terjadi disebabkan oleh kesulitan berbagi pengelola taman rekreasi, hiburan, dan pusat-pusat kesegaran jasmani untuk pemerintah daerah, khususnya daerah yang memiliki atau yang tidak memiliki sarana atau fasilitas olahraga rekreasi yang ada di kotanya. Kelangkaan dan sulitnya badan usaha taman rekreasi, hiburan, dan pusat-pusat kesegaran jasmani untuk mendapatkan tenaga kerja profesional di bidang olahraga rekreasi sesuai peraturan yang berlaku merupakan dampak dari belum adanya perguruan tinggi negeri, swasta, maupun perguruan tinggi di provinsi lain yang membuka program studi olahraga rekreasi. Pengembangan olahraga rekreasi juga sejalan dengan Deklarasi Surabaya 1998 yang pada butir 1 menyatakan berdasarkan kajian filsafat keilmuan, baik secara ontologis, epistemologis, maupun aksiologis, maka ilmu keolahragaan memenuhi kriteria sebagai sebuah ilmu yang mandiri
Ilmu keolahragaan memiliki wilayah kajian mencakup pendidikan jasmani, pendidikan kesehatan, olahraga, rekreasi, dan tari. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dinyatakan secara tegas bahwa olahraga rekreasi merupakan salah satu kegiatan dalam ruang lingkup olahraga selain olahraga pendidikan dan olahraga prestasi pasal 17. Berdasarkan definisi tujuan, pembinaan, dan pengembangan olahraga rekreasi, terlihat jelas bahwa olahraga rekreasi merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan hidup manusia. Secara lebih jauh, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diatur dalam pasal 26. Selain itu, peran pentingnya olahraga rekreasi ini dapat dilihat ketika olahraga rekreasi juga dijadikan sarana untuk pengembangan olahraga pendidikan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 25 ayat 8 yang menyatakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menyatakan dapat memanfaatkan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran. Dalam undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga pasal 19 ayat 2. Hal ini memberi dukungan sekaligus peluang yang besar untuk mengembangkan olahraga rekreasi. Didasari oleh pandangan filsafat, aktivitas rekreasi mengandung kriteria khusus yang dibedakan dengan aktivitas lainnya. Karakteristik rekreasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, rekreasi harus merupakan suatu aktivitas, bentuknya bisa bermacam-macam, seperti aktivitas fisik, mental, maupun emosional. Yang kedua, tidak memiliki bentuk permanen, tapi fleksibel. Yang ketiga, dilakukan pada waktu luang, artinya betul-betul waktu di luar jam kerja ataupun di luar jam pelajaran. Yang keempat, sukarela. Nah, rekreasi ini dilakukan secara bebas dari hal-hal yang tidak memaksa. Kita bebas melakukan olahraga rekreasi tanpa adanya aturan yang harus dilanggar. Dan nilai yang berlaku di masyarakat. Yang keempat itu motivasi. Motivasi ini amat penting dalam olahraga rekreasi, karena rekreasi dilakukan karena terdorong oleh motif. Motif ini mempunyai bentuk dan macam aktivitas yang diinginkan. Dengan motivasi, orang dapat secara aktif berekreasi. Motivasi itu bisa bersifat internal maupun eksternal. Yang selanjutnya, yang keenam, dilakukan secara sungguh-sungguh. Nah, jika seseorang tidak melakukan rekreasi dengan secara sungguh-sungguh, maka dia sama saja membuang waktunya dengan sia-sia. Dalam artian, dia tetap, contohnya orang yang rekreasi itu melakukan rekreasi untuk menenangkan mental dan emosinya. Jika tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, jika dia masih memikirkan pekerjaan saat melakukan rekreasi, maka sungguh ia membuang waktunya untuk melakukan istirahat dari pekerjaan itu. Nah, yang selanjutnya, universal. Sifat universal yang menjadi ciri-ciri rekreasi telah melahirkan konsep bahwa rekreasi dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang tua. Laki-laki, wanita, siapapun boleh melakukan olahraga rekreasi. Yang terakhir, memberi manfaat positif. Apa manfaat positif yang didapat olahraga rekreasi? Yang pertama itu memenuhi kepuasan kita. Nah, karena kita dapat memenuhi kepuasan kita, kepuasan dari fisik maupun mental kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.